Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan nikmat kita sehingga kita bisa mempresentasikan materi pada hari ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin dan tabiatnya, dan kita selaku umatnya semoga mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Dr. Prima Endang Susilowati, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Halal Food, dan yang saya banggakan teman-teman kelompok 15. Di sini kami akan mempresentasikan 11 sistem jaminan produk halal dari produk sambal dan panakota bakmi. Nah, anggota kelompok 15 ini beranggotakan 3 orang, dengan yang pertama ada Nanda Siti Rafika dengan NPM 2041020052, lalu ada Ayu Atkia Yulianti dengan NPM 2041020035, dan ada saya sendiri yaitu Zulfa Robiatul Adawiyah dengan NPM 2041020054. Baiklah, langsung saja ke pemaparan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Ayu Atkia. Kepada Ayu Atkia, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi yang pertama yaitu data perusahaan. Di sini ada nama perusahaannya sendiri yaitu Bakmi. Alamat perusahaan di Jalan Dr. Muhammad Hatta nomor 190, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia. Nomor teleponnya yaitu 085 3614910. Untuk data pemilik usaha, dapat kita lihat sendiri yaitu nama pemilik usahanya Amalia Putri Febrianti, berusia 28 tahun, dengan jenis kelamin perempuan, pekerjaannya ibu rumah tangga dan pengusaha. Untuk alamatnya Jalan Dr. Muhammad Hatta nomor 190, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia. Dengan nomor telepon 085 3614910. Untuk yang selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ayu Atkia. Selanjutnya ada kebijakan halal yang akan disampaikan oleh Nanda Siti Rafika. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya ada kriteria sistem jaminan halal. Yang pertama ada kebijakan halal. Kebijakan halal dari perusahaan bakmi itu sendiri, yang pertama ada perusahaan bakmi ini berkomitmen hanya akan memproduksi makanan yang halal menurut syariat Islam. Seluruh karyawan yang memproduksi produk sambal bakmi ini dan panakota bakmi senantiasa bekerja sesuai dengan prosedur dan instruksi kerja yang telah ditetapkan dan hanya menggunakan bahan baku dan melaksanakan proses produksi sesuai dengan persyaratan dan kriteria halal oleh LPPOM MUI yang dituangkan dalam sistem jaminan halal sambal perut bakmi dan panakota bakmi. Selanjutnya, perusahaan bakmi ini berkomitmen tidak akan menggunakan bahan yang haram atau tidak jelas kehalalannya, serta tidak akan memproduksi makanan yang haram menurut syariat Islam. Sistem jaminan halal ini merupakan panduan bagi seluruh jajaran manajemen maupun karyawan perusahaan bakmi untuk memastikan bahwa semua yang terlibat dalam proses produksi memahami dan memegang teguh prinsip kehalalan produk. Yang kedua ada tim manajemen halal. Ada struktur tim manajemen halal dari perusahaan bakmi. Yang pertama ada manajemen puncak yang dipegang oleh Amalia Putri Febrianti, lalu ada koordinator auditor halal yang nantinya akan berurusan dengan APPOM MUI, yaitu ada Ayu Atkia Yulianti, lalu ada bagian QA atau QC yaitu Nanda Siti Rafika, ada bagian purchasing atau pembelian yaitu Adi Gustiana, lalu ada R&D Zulfa Robiatul Adawiyah, lalu ada bagian produksi yaitu Amalia Putri Febrianti, dan PPIC atau gudang ada Amalia Putri Febrianti. Kriteria sistem jaminan halal yang ketiga itu ada pelatihan dan edukasi. Pelatihan pada perusahaan bakmi ini yaitu merupakan pelatihan sistem jaminan halal yang diberikan kepada seluruh pemangku kepentingan di perusahaan bakmi.
Pelatihan ini dilakukan dan melibatkan seluruh personel atau pihak yang pekerjaannya mungkin mempengaruhi status kehalalan produk. Pelatihan ini dilakukan dalam 4 kali dalam 1 tahun. Lalu pelatihan yang diberikan ini berupa pelatihan sistem jaminan halal, training internal sistem jaminan halal, prinsip halal dan haram, pencegahan. Lalu ada edukasi. Edukasi ini ini hal yang berkaitan dengan perusahaan kepada baik itu internal bahan tahun, yaitu setiap 6 bulan sekali. Edukasi dilakukan dalam bentuk ceramah ataupun dilakukan dalam bentuk membagikan poster yang mengenai sistem jaminan halal. Kemudian kriteria yang keempat yaitu ada bahan. Yang pertama ada produk sambal puruluk. Deskripsi produk ini terdiri dari nama produknya yaitu sambal dalam kemasan, spesies bahan baku itu cabai rawit domba. Penerimaan bahan baku cabai rawit domba ini diterima dalam kondisi segar. Lalu ada jenis produk jadinya yaitu sambal puruluk dalam kemasan. Bahan tambahannya terdiri dari bawang merah, bawang putih, gula pasir, dan itu termasuk ke dalam positive list. Lalu ada kaldu jamur dan minyak goreng. Bahan pengemasnya ini dikemas oleh plastik food grade. Lalu penyimpanan produk jadinya yaitu pada suhu ruang dengan umur simpan 2 bulan, dan pada label tertera nama produk, logo produk, nomor telepon, dan tanggal kadaluarsa. Penggunaannya itu siap saji dan target konsumsinya adalah lokal. Bahan-bahan sambal puruluk ini terdiri dari yang pertama ada cabai rawit domba. Seperti yang telah dikatakan tadi, cabai rawit domba ini termasuk dalam positive list, di mana cabai termasuk ke dalam bahan baku utama yang dipilih dengan kualitas yang baik dan dikemas dengan menggunakan plastik. Bahan yang kedua yaitu bahan bawang merah yang merupakan positive list juga. Bawang merah ini termasuk ke dalam bahan baku yang dipilih dengan sangat teliti dan memiliki kualitas yang bagus dan dikemas menggunakan plastik. Lalu yang ketiga ada bawang putih. Bawang putih juga termasuk ke dalam positive list. Bahan baku ini dipilih dengan teliti dan memiliki kualitas yang bagus, juga dikemas menggunakan plastik. Yang keempat ada minyak goreng. Minyak goreng yang kami gunakan itu minyak Sania. Minyak goreng yang kami gunakan ini sudah berlabel halal dan memiliki nomor sertifikat LPPOM MUI yang tertera pada slideshow kami. Lalu sebagai alternatif dari minyak Sania ini ada minyak Bimoli, Sanko, dan juga yang lainnya yang sudah berlabel halal dengan ada nomor dari sertifikat LPPOM MUI. Selanjutnya yaitu ada kaldu jamur dengan merek Totole. Kami juga menggunakan kaldu jamur ini yang sudah bersertifikat halal dan ada nomor LPPOM MUI-nya. Yang keenam ada garam, di mana garam yang kami gunakan itu adalah garam cap kapal, juga setelah berlogo halal dan ada nomor sertifikat LPPOM MUI-nya. Lalu apabila garam cap kapal ini tidak ada, alternatif lainnya yaitu ada garam dolphin dan juga garam meja refina yang sudah bersertifikat halal dan sudah bernomor sertifikat LPPOM MUI. Lalu yang ketujuh ada gula pasir. Penggunaan gula pasir juga pada perusahaan BAMI ini menggunakan bahan gula pasir yang berlogo halal dan memiliki nomor sertifikat halalnya. Perusahaan BAMI ini menggunakan gula pasir gulaku dan bahan alternatif lainnya yaitu ada gula rose bean dan Sania. Berikut adalah nama produk yang perusahaan kami gunakan beserta nomor halalnya. Next. Selain bahan baku dan bahan tambahan
dalam proses pembuatan sambal peruluk bakmi ini ada juga terdapat bahan penolong. Bahan penolong ini merupakan bahan yang digunakan dalam membantu pembuatan produk, tetapi bahan tersebut tidak menjadi bagian dari komposisi produknya. Nah, bahan penolong pada produk sambal peruluk bakmi ini yaitu terdiri dari kemasan plastik food grade dengan ukuran 250 gram. Dapat dilihat pada slide show ini terdapat plastik food grade dengan ada tutupnya, dilengkapi dengan tutupnya. Dan ini merupakan bahan penolong dari produk sambal peruluk bakmi. Berikut ada proses pembuatan dari sambal peruluk bakmi. Bisa dilihat pada diagram alur proses pembuatannya. Dimulai dari kupas bawang merah dan bawang putih, pencucian bahan, lalu ada menghaluskan bahan sampai ukuran yang pas, lalu ada panaskan minyak goreng di dalam wajan dengan api sedang, lalu ada proses bahan yang sudah dihaluskan ini dimasukkan ke dalam wajan dengan minyak panas dan digoreng sampai berwarna kecoklatan. Selanjutnya ada meniriskan sambal tadi yang sudah digoreng, lalu ada pengemasan di mana sambal itu dimasukkan ke dalam wadah sesuai takarannya, lalu produk siap dipasarkan. Yang kedua ada produk panna cotta. Deskripsi produknya terdiri dari nama produk yaitu puding dalam kemasan, spesies bahan bakunya ada whipped cream dan susu diamond. Penerimaan bahan bakunya whipped cream dan susu ini diterima dalam kondisi kemasan tersegel. Jenis produk jadinya yaitu panna cotta dalam kemasan, dan bahan tambahan ada gula pasir dan gelatin. Bahan pengemasnya sama itu plastik food grade. Untuk penyimpanan produk jadi ini pada suhu rendah berbeda dengan sambal tadi. Dan umur simpan dari produk panna cotta ini yaitu 2 minggu, dan pada label terdapat nama produk, logo produk, nomor telepon, dan tanggal kadaluarsa. Penggunaannya ini siap saji dan target konsumsinya lokal. Ada bahan-bahan panna cotta yang terdiri dari whipped cream. Whipped cream yang kami gunakan yaitu sudah berlogo halal dan bernomor sertifikat dari LPPOM MUI yang bermerek Snow Whip. Nah, apabila tidak ada Snow Whip, bahan alternatif whipped cream yang kami gunakan yaitu Rich Label yang juga telah mendapatkan nomor sertifikat dalam slideshow. Next. Bahan yang kedua yaitu ada susu sapi dalam kemasan, di mana dikatakan tadi susu ini diterima dalam kemasan tersegel. Perusahaan yaitu dengan logo sudah berlogo halal, mendapatkan nomor LPM MUI. Juga apabila tidak ada susu dari yang dalam slideshow. Kemudian ada gunakan dalam produk panna cotta, dan gelatin yang kami gunakan ini sudah berlogo halal. Bahasanya itu gula pasir yang produk sama seperti aku, di mana merek gulaku ini sudah berlogo halal dan bersertifikat LPPOM MUI. Apabila tidak ada gulaku, gula alternatif yang perusahaan Babi gunakan yaitu ada Rose Brand dan Sania yang juga sudah berlogo halal dan mendapatkan nomor sertifikat dari LPPOM MUI. Berikut paparan dari nama produk yang kami gunakan dan alternatif produk juga nomor halalnya. Selanjutnya, selain bahan baku dan bahan tambahan juga dari panna cotta, ini juga ada bahan penolong sama seperti pada pembuatan produk sambal peruluk, di mana bahan penolong ini bahan yang digunakan untuk membantu pembuatan, tetapi tidak menjadi bagian dari komposisi produk. Produk yang digunakan pada bahan penolong untuk panna cotta ini yaitu food grade dengan ukuran 200 gram, seperti yang tertera pada gambar. Setelah bahan penolong dari produk panna cotta ini, kemudian ada proses pembuatannya yang dapat dilihat pada diagram alur pada slideshow. Yang dimulai dari siapkan panci, lalu masukkan gula pasir, susu, dan whipped cream. Kemudian panaskan panci dengan api sedang sampai gula larut dan bahan yang dipanaskan sedikit berasap tapi tidak mendidih. Kemudian larutkan gelatin bubuk dengan air dingin, lalu matikan kompor, lalu masukkan gelatin ke dalam panci dan aduk sampai larut. Setelah itu, masukkan panna cotta ke dalam kemasan dan simpan dalam kulkas selama kurang lebih 6 jam dan sampai panna cotta menjadi padat. Lalu produk siap dipasarkan.
Kemudian ada proses pengemasan dari sambal peruluk bakmi dan panakota bakmi dilakukan sendiri oleh pemilik usaha dan dilakukan manual, tidak menggunakan mesin. Produk yang telah jadi masing-masing dikemas ke dalam kemasan plastik food grade. Next. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nanda yang telah mempresentasikan materinya. Materi selanjutnya yaitu terkait produk yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama ada sambal peruluk bakmi. Nama produk sambal peruluk bakmi diambil karena produk berbentuk sambal kering yang bisa digunakan dengan cara ditabur ke makanan sebagai tambahan. Lalu kata bakmi diambil dari pemilik perusahaan yang bernama Mbak Ami. Nama produk tersebut bisa disertifikasi halal karena terhindar dari nama-nama yang tidak halal. Lalu selanjutnya ada produk panakota bakmi. Nama produk panakota bakmi diambil karena nama produk merupakan hidangan penutup yang dibuat dari susu dan whipped cream dengan campuran gelatin dan gula. Lalu kata bakmi diambil dari pemilik perusahaan yang bernama Mbak Ami. Nama produk tersebut bisa disertifikasi karena terhindar dari nama-nama yang tidak halal. Nah, selanjutnya yaitu fasilitas produksi. Fasilitas produksi dan peralatan pembantu lainnya menggunakan fasilitas milik sendiri yang pastinya terhindar dari hal-hal yang tidak halal seperti peralatan yang mengandung bahan dari babi dan tentunya peralatan yang sudah bersertifikasi halal. Nah, ini ada foto terkait dapur pembuatan produk sambal dan panakota. Bisa dilihat ya teman-teman, dari peralatan ataupun dapurnya terlihat bersih. Lalu ini ada penyimpanan bahan mentah, yang sebelah kiri ada tempat pendingin dan sebelah kanan ada gudang penyimpanan. Lalu fasilitas selanjutnya yaitu ada peralatan pembuatan sambal peruluk bakmi. Juga ini peralatan pembuatan panakota bakmi. Selanjutnya ada penyimpanan fasilitas produksi dan selanjutnya ada fasilitas pencucian yang memadai dan tentunya dengan peralatan-peralatan dan air yang mengalir. Yang ketujuh ada prosedur tertulis. Pembelian bahan baku. Produsen membeli semua bahan baku mentah positively seperti cabai rawit domba, bawang merah, bawang putih langsung dari pedagang di pasar lalu dibawa sendiri dengan fasilitas pribadi. Pembelian bahan baku olahan seperti susu, gula, whipped cream, dan lain-lain langsung ke toko bahan-bahan yang sudah terjamin dan diterima dalam keadaan kemasan tersegel. Nah, ini ada gambar yang sebelah kiri adalah tempat pembelanjaan untuk bahan sambal peruluk dan sebelah kanan supermarket tempat pembelanjaan bahan panakota. Pemeriksaan bahan datang. Untuk pemeriksaan bahan datang dikarenakan produsen membeli bahan baku langsung ke tempat penjual, jadi untuk bahan-bahan yang digunakan dipilih langsung di tempat penjual dengan pilihan yang baik, berkualitas, dan tentunya dengan bahan yang terjamin kehalalannya. Dibuktikan dengan adanya logo halal pada kemasan produk. Lalu selanjutnya ada pencucian, fasilitas, dan peralatan. Fasilitas yang digunakan tentunya dengan kebersihan yang terjaga dan pastinya dengan prosedur yang terjamin akan kehalalannya, seperti prosedur pencucian yang menggunakan produk pencuci yang terjamin halal dengan dibuktikan dengan adanya logo halal pada kemasan. Juga airnya pun dengan menggunakan air yang mengalir dan air yang bersih. Bisa dilihat ya teman-teman fasilitas pencucian dan peralatannya. Lalu selanjutnya yaitu pencucian, fasilitas, dan peralatan. Nah, ini adalah produk-produk yang kami gunakan untuk mencuci peralatan-peralatan fasilitas. Nah, ini ada sabun. Kami menggunakan Sunlight yang sudah ada nomor halalnya. Jika tidak ada Sunlight, kami menggunakan nama Lemon. Dan di sini juga kami menggunakan
spons, yaitu milk bagus. Penyimpanan dan penanganan bahan produk. Untuk penanganan bahan produk, setelah bahan datang langsung diolah dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur dan bahan sisa dari olahan produk disimpan di tempat yang aman dan terhindar dari kontaminasi, seperti bahan untuk sambal, bawang dan cabai, dan panna cotta, susu dan whipped cream disimpan di dalam lemari pendingin. Ini adalah contoh gambar untuk tempat penyimpanan bahan, tempat penyimpanan produk sambal, dan tempat penyimpanan produk panna cotta. Selanjutnya yaitu transportasi. Prosedur transportasi, baik itu dari proses pembelian bahan-bahan produk sampai produk diterima oleh konsumen menggunakan fasilitas pribadi, yang mana hal tersebut pastinya terjamin akan terhindarnya kontaminasi bahan atau produk oleh bahan haram dan najis. Nah, ini adalah gambar transportasi yang kita gunakan. Yang selanjutnya yaitu kemampuan telusur. Produk sambal dan panna cotta pastinya terjamin ketelusurannya, dibuktikan dengan menggunakan bahan-bahan yang sudah tersertifikasi akan kehalalannya dan diproduksi dengan fasilitas yang memenuhi kriteria yang dibutuhkan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Ayu Atia. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya ada penanganan produk yang tidak sesuai kriteria. Untuk kegagalan produk, karena sistem produksi menggunakan pre-order, untuk produk sambal yang dibuat, minim resiko untuk mengalami kegagalan. Jika pun terjadi produk kegagalan, akan langsung dibuang karena tidak layak konsumsi, seperti produk yang terlalu matang dan menjadi gosong. Untuk produk panna cotta, sistemnya sama dengan produk sambal, yaitu pre-order. Namun untuk produk ini, jika ada produk gagal, yaitu tekstur produk tidak sesuai, maka akan dikonsumsi sendiri oleh produsen. Yang selanjutnya yaitu ada audit internal. Audit internal di perusahaan ini dilakukan oleh koordinator audit perusahaan, dilakukan sebanyak 1 kali dalam setahun dengan metode wawancara dan observasi lapangan terkait produk, bahan produk, proses produksi produk, fasilitas produksi, serta semua pihak yang terlibat dalam hal tersebut. Lalu selanjutnya ada kaji ulang manajemen. Kaji ulang manajemen perusahaan ini dilakukan sebanyak 1 kali dalam setahun, yaitu dengan melakukan evaluasi jika terdapat perubahan pada sistem manajemen perusahaan yang mempengaruhi peran SJH dan jika terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan SJH. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Sebelum kami tutup presentasi ini, kami akan menyampaikan sedikit pantun terkait sambal bakmi ini, kehalalan sambal bakmi ini, yang akan disampaikan oleh Ayu Atkia dan Nanda Siti Rafika. Jalan-jalan ke kota Tuban, tidak lupa membawa sambal. Bila engkau hendak makan, makanlah makanan yang halal. Nah, teman-teman, jadi semoga yang kami sampaikan tadi bermanfaat khususnya bagi kami dan umumnya bagi kita semua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.